Minasan, gimana kabarnya, Genki kah? Oke, gua sekarang akan membahas tentang movie dari Kuroko no Basuke The Last Game. Movie ini rilis pada tahun 2017. Movie yang berjudul Last Game ini merupakan movie pertama dari Kuroko no Basuke. Dalam animenya, ada para Kiseki no Sedai atau generasi ajaib, orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sangat hebat dan cerdas di posisi mereka dalam bidang basketball. Setelah mereka lulus SMP, mereka berpencar ke SMA yang berbeda, lalu membuat tim di SMA mereka makin kuat. Adalah salah satu lakon utama dari anime ini, yaitu si Kuroko yang bersekolah di SMA Seirin. Dengan salah satu pemain hebat lainnya yaitu si Kagami. Mereka berpasangan atau berduet yang akhirnya bisa mengalahkan para anggota Kiseki no Seda yang berada di tim SMA mereka masing-masing. Dan timeline dari movie ini adalah setelah kejuaraan di mana mereka dikalahkan oleh SMA Seirin. Lebih tepatnya dikalahkan oleh duet maut antara Kagami dan Kuroko. Oke, sebelum ceritain alur movie, gua akan menjelaskan singkat tentang Kiseki no Sedai. Yang pertama adalah kapten dari Kiseki no Sedai, yaitu Seijuro Akashi. Posisinya sebagai point guard atau PG. Kemampuannya adalah Emperor Eye, di mana penggunanya bisa melihat tubuh orang lain dengan detailnya itu benar-benar ekstrim, seperti penafasan, gerakan otot atau kontraksi otot, ketegangan tubuh, ritme, keringat, dan lain-lain. Memungkinkan penggunanya juga untuk memprediksi gerakan di masa depan. Skill lain dari Seijuro Akashi yaitu ankle break, di mana dia bisa menjatuhkan lawannya dengan dribblenya. Yang kedua adalah Ryota Kise. Posisinya sebagai small forward atau SF. Kemampuan khususnya adalah dia bisa mengcopy atau meniru skill dari lawannya. Bahkan dia bisa meniru Emperor Eye dari Akashi Seijuro, meskipun tidak terlalu sempurna. Dan dia juga bisa mengcopy skill khusus dari para Kiseki no Sedai. Yang ketiga adalah Daiki Omine. Posisinya sebagai power forward atau PF. Dia seorang pemain basket jalanan. Kemampuan khususnya adalah dia mempunyai power, stamina, dan kelincahan yang hebat. Terlebih lagi, gaya bermain basket jalanannya yang membuatnya tidak bisa diprediksi dan cara dia memasukkan bolanya juga sangat unik. Yang keempat adalah Atsushi Murasaki Bara. Posisinya sebagai center. Dia mempunyai tubuh yang tinggi dan kuat. Saking kuatnya, dia selalu tidak menggunakan seluruh kemampuannya ketika bertanding, karena dia takut mencederai lawannya. Kemampuan spesial adalah block, dunk, dan defensifnya. Yang ketiga adalah Shintaro Midorima. Posisinya sebagai shooting guard. Kemampuan khususnya adalah 3 point yang bisa dibilang kurang masuk akal. Bahkan dia bisa mencetak poin dari dekat ring timnya ke ring tim lawan. Oke, kita sekarang masuk ke cerita awalnya, di mana ada pemain basket jalanan profesional dari Amerika berkunjung ke Jepang untuk melakukan pertandingan persahabatan. Nama timnya adalah tim Jabberwock, dan lawan dari perwakilan Jepang adalah tim Streak, di mana membernya murid perwakilan dari tiap SMA yang merupakan pilihan karena kemampuannya dan sudah kelas 3 SMA. Member dari tim Jabberwock sangatlah kuat seperti Kiseki no Sedai, dan yang paling sering diperlihatkan hanya 2 orang. Kaptennya si Nash Gold sebagai point guard dan Nash Silver sebagai center. Pertandingan pun dimulai. Awal-awal tim Jabberwock memberikan skor ke tim Streak. Setelah tim Streak mendapatkan skor 6, tim Jabberwock mulai serius. Bahkan bukan serius saja, mereka menghina, meremehkan, dan membantai dengan skor akhir 86 dan 6. Skor yang bisa dibilang fantastis untuk pertandingan bola basket. Kemudian mereka menghina seluruh pemain Jepang seperti monyet dan sampah. Hal ini membuat emosi seluruh pemain Jepang, hingga Kagetora menantang lagi tim Jabberwock untuk bermain melawan Jepang dengan timnya yaitu para Kiseki no Sedai plus Kagami dan Kuroko. Tim Jabberwock pun menerima tantangannya. Pertandingan diadakan seminggu setelah tim Streak dikalahkan. Tim yang dibentuk oleh Kagetora ini bernama Four Password, di mana member utamanya ada 7. Kiseki no Sedai bersama Kagami dan Kuroko. Mereka melakukan latihan untuk memastikan teamwork dan menyatukan chemistry mereka kembali. Posisi dari Kagami adalah power forward dan Kuroko ya masih belum diketahui sih posisinya apa, tapi menurut gua posisinya adalah point guard. Pertandingan Four Password melawan Jabberwock akhirnya tiba. Pada kuarter pertama, Four Password berhasil memenangkan poin dengan skor 28. Awal yang bagus untuk tim Jepang, tapi semua juga panik.
karena dengan tim yang dewa seperti Kiseki no Sedai pada kuarter pertama sudah membuat mereka berkeringat. Kuroko juga merasakan bahwa perbedaan kekuatan tidak terlalu jauh, bahkan setara. Di kuarter kedua, Jabberwock mulai serius. Terjadilah battle antara Aomine melawan Silver. Silver bahkan bisa mengalahkan Murasakibara dan Aomine dalam battle hingga akhirnya dia bisa mencetak angka dengan dangnya. Silver bahkan bisa menghadang Akashi, memblok Kise dan Aomine, melewati Murasakibara dan terus mencetak angka. Hingga akhirnya Kagami menggantikan Akashi untuk bisa meninggalkan pertahanan. Kagami dan Aomine akhirnya bisa menangkis dang dari Silver. Kuroko juga menunjukkan skill operannya yang gila. Kuarter kedua selesai dengan Jabberwock memimpin yaitu 40-36. Kuarter ketiga, Nazgûl mulai beraksi. Dia memiliki operan yang sangat kuat dan susah untuk diprediksi. Bukan itu saja, Murasakibara terus kewalahan melawan Silver. Akashi akhirnya menggantikan Kuroko. Akashi membuat strategi baru. Strategi barunya adalah Silver harus dijaga oleh Aomine dan Kise dalam mode zone yang membuat Silver marah-marah dan was-was. Zone adalah di mana pemainnya bisa masuk ke dalam situasi konsentrasi penuh dan mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Kise akhirnya melakukan skill andalannya yaitu Perfect Copy dan mode zone, di mana dia bisa menirukan skill dari orang lain hingga tahap sempurna. Kise menirukan semua skill dari para Kiseki no Sedai, seperti gaya blok Murasakibara, dribble dari Aomine, dan ankle break dari Akashi. Sehingga dia bisa mempunyai pertahanan bahkan 1 lawan 1 dengan Silver, dan juga bisa mencetak poin yang sangat banyak. Namun, mode ini tidak bisa bertahan lama, hingga akhirnya Kise cedera dan harus digantikan. Akashi menggantikan Kise. Kepribadian Akashi yang satunya muncul hingga muncul Emperor Eye untuk menghentikan Nazgûl, di mana semua gerakan di lapangan bisa diprediksi oleh Akashi dan dia bisa melakukan ankle break. Midorima menunjukkan skill 3 point gilanya dari jarak yang jauh. Bukan itu saja, dia berduet dengan Akashi, di mana dia bisa melompat terlebih dahulu dengan gaya siap menembak dan menunggu operan dari Akashi. Nazgûl menunjukkan skill utamanya yaitu Belial Eye. Mirip cara kerjanya dengan Emperor Eye, namun dia bisa memprediksi dan melihat gerakan masa depan dari tim lawan dan timnya sendiri. Nazgûl bahkan bisa membuat Akashi terjatuh dan membuat kewalahan Vorpal Sword. Murasakibara mulai serius untuk melawan Silver. Dia berhasil mengalahkan Silver hingga dia harus cedera dengan tangannya yang patah ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan Silver. Hal ini membuat Vorpal Sword marah, membuat Aomine dan Kagami masuk ke dalam mode zone, melakukan counter attack dan dibantu oleh operan Kuroko. Bukan itu saja, Kuroko mencetak angka dengan Phantom Shot-nya. Nazgûl masih bisa membuat kewalahan tim Vorpal Sword dengan Belial Eye-nya, namun Akashi berhasil menghalaunya dengan Emperor Eye versi lebih kuatnya. Di detik-detik akhir, Vorpal Sword masih kalah dengan skor tipis yaitu 90-91. Dalam kurang 30 detik, Kuroko menjadi MVP dengan melakukan steal ketika Akashi dan Nas berhadapan. Kemudian melakukan counter attack dengan Kagami dan Aomine dalam keadaan zone. Mereka berdua melakukan dang bersamaan tapi Nas mengejar dan berusaha melakukan blok. Namun, duet Kagami dan Aomine sangatlah epik hingga akhirnya mereka berdua bisa melakukan dang di titik akhir dan Vorpal Sword menang dengan skor 92-91. Menurut gua, movie ini cukup worth it untuk ditonton. Terlebih lagi kita bisa menyaksikan Kiseki no Sedai duet dengan Kagami dan Kuroko melawan tim yang sangat kuat. Jalan ceritanya pun masih menarik ya. Sayangnya saja tim Jabberwock yang menonjol hanya Silver dan Nazgûl. Padahal gua juga pengen lihat skill andalan dari tiap member Jabberwock lainnya. Kalau gua harus ngasih skor sih, ya nilai dari movie ini adalah 9 dari 10. Mungkin bagi kalian yang belum lihat animenya akan sedikit bingung dengan jalan ceritanya. Ya saran gua sih kalian harus nonton animenya terlebih dahulu. Annyeonghaseyo, konnichiwa. Perkenalkan, nama gua adalah Bintar. Welcome to my channel Hatsuga Shirah. Nah, gua adalah pembelajar bahasa Jepang dan seseorang yang suka dengan hal-hal di Jepangan. Di channel Hatsuga Shirah ini akan menyediakan konten-konten menarik seperti review, teori, opini mengenai manga dan anime, kemudian film dan dorama, game-game Jepang, dan semua hal-hal yang berbau dengan Jepangan.
Bagi kalian yang suka dengan hal-hal berbau Jepangan, kalian harus subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa untuk komen, share ke teman-teman kalian yang wibu, otaku, dan teman-teman kalian yang suka dengan Jepangan. Oke, arigato.